Mereka berargumen bahwa Al-Quran dan hadis tidak secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk mendirikan khilafah. Tidak ada sistem lain yang bisa menerapkan syariat Islam secara kafah selain khilafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat banu Israil tasumul anbiya ulama halaka nabiyun fa khalafa nabiyun fa inna la nabiyya ba'di walakin al khulafa fayaksurun. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, sekarang ini berkembang pendapat yang meragukan bahkan menolak kewajiban khilafah. Sebagian pihak berpendapat bahwa khilafah tidak wajib dengan beberapa alasan berikut ini. Kaum muslimin rahimakumullah, apa alasan mereka yang meragukan bahkan menolak khilafah itu? Mereka menyatakan bahwa tidak ada perintah tekstual dalam Al-Quran dan juga hadis. Mereka berargumen bahwa Al-Quran dan hadis tidak secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk mendirikan khilafah. Kata mereka, tidak ada ayat yang secara langsung menggunakan kata khilafah dalam konteks sistem pemerintahan. Mereka selalu berargumen tentang khilafah itu dengan menggunakan ayat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu adalah pandangan umum, kata mereka, tentang manusia menjadi pemimpin di muka bumi atau pengelola bumi ini. Jadi khilafah itu atau kata-kata khalifah di dalam ayat tersebut adalah untuk manusia secara keseluruhan, bukan terkait dengan sistem pemerintahan. Itu kata mereka. Lalu berikutnya, Islam tidak menentukan bentuk pemerintahan, katanya. Ya, bahwa beberapa pihak berpendapat bahwa Islam hanya memberikan prinsip umum dalam pemerintahan, tetapi tidak menentukan bentuk tertentu seperti khalifah itu atau khilafah itu. Mereka melanjutkan bahwa Islam hanya menekankan nilai-nilai keadilan. Jadi nilai-nilainya saja Islami gitu ya, bukan Islam secara qat'iyus subut gitu ya dalam konteks khilafah ini. Bahwa Islam itu hanya menekankan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kejujuran, dan amanah dalam kepemimpinan, tanpa harus mendirikan atau dalam sistem khilafah itu sendiri. Berikutnya, mereka juga berargumen negara modern sudah cukup untuk menerapkan Islam, kata mereka. Jadi, ada yang beranggapan bahwa sistem negara bangsa, nation state, saat ini sudah cukup untuk menjalankan ajaran Islam. Mereka mengklaim bahkan mereka mengklaim bahwa yang penting adalah syariat Islam dijalankan. Meskipun dalam sistem demokrasi ataupun kerajaan. Kita ingat dulu bahwa para ustadz menyampaikan selalu hanya dengan dua pilihan. Mendingan kaleng yang isinya kaleng dengan brand babi tapi isinya daging sapi. Atau sebaliknya,
dengan brand di luarnya itu atau bungkus di luarnya itu adalah eh, sapi, tapi isinya daging babi. Pilihannya cuma itu. Tidak pernah mereka menyampaikan ataupun sedikit sekali menyampaikan bahwa sesungguhnya ada pilihan kita yang ketiga. Adakah kaleng yang bergambar sapi dan di dalamnya daging sapi? Selalu pilihannya kan itu. Bahkan mungkin kita sering mendengar, ya pilihannya kalau tidak komunis ya kapitalis. Masa begitu ya? Jadi hadirin rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, selalu pada pilihan yang tidak ada pilihan sebenarnya gitu ya bagi umat Islam. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana bantahan ya dalil atau bantahan secara syariat terhadap pendapat yang menolak kewajiban khilafah itu? Pandangan bahwa khilafah tidak wajib bertentangan sesungguhnya ya dengan dalil-dalil syar'i yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma sahabat. Kita tahu bahwa sumber hukum Islam itu yang tidak diperdebatkan oleh para ulama itu ada 4. Yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga itu adalah ijma sahabat, dan yang keempat adalah qiyas syar'i. Artinya bahwa apa yang ditunjukkan oleh Quran dan hadis serta ijma sahabat yang tidak ditemui pada masa itu, maka itu sungguhnya menjadi sumber hukum Islam. Nah, bagaimana penjelasannya tentang bantahan itu? Bahwa dalil kewajiban khilafah itu terdapat dalam Al-Quran, ya, sebagaimana Allah memerintahkan ataupun mewajibkan berhukum dengan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Quran surat Al-Maidah ayat 44. Hadirin rahimakumullah. Apakah di sini mutasabih ayat ini? Bukankah ayat ini adalah qat'yu subut wa qat'yu dalalah? Tidak ada lagi bagaimana tafsiran lain kecuali bahwa wajib berhukum dengan syariat Islam, syariat yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Muhammad SAW yang mengatur 3 hubungan. Yang pertama adalah hablum minallah yang berisi akidah dan ibadah secara umum. Yang kedua adalah hubungan atau mengatur hubungan atau alaqah antara manusia li nafsih dengan dirinya. Akhlak, makanan, ya, mat'umah, dan juga pakaian al-malbusah. Itu semua ada aturannya. Dan yang ketiga, dan ini yang paling banyak, itu adalah muamalah yang kita kenal dengan ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum, sistem kenegaraan, sistem pemerintahan, itu semua ada aturannya. Dan berikutnya adalah hukum atau persangsian yang kita kenal dengan hudud, jinayah, muhalafah, wa ta'jir. Semua telah Allah aturkan kepada kita. Bagaimana mungkin Allah memerintahkan kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tapi aturan tentang ibadah hanya mengatur ibadah mahdhah? Tidak mungkin. Maka di sini tegaskan tentang kewajiban berhukum syariat Islam dalam segala hal. Lalu ayat ini menegaskan bahwa berhukum dengan syariat Allah adalah kewajiban. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada sistem lain yang bisa menerapkan syariat Islam secara kafah selain khilafah. Kita lihat bahwa selama 14 abad setidaknya, mulai dari zaman Rasulullah, dilanjutkan oleh para khalifah dari Khulafaur Rasyidin, khalifah yang dari Umayyah atau Umayyah, lalu khalifah dari Abbasiyah, dan yang kedua khalifah dari Ottoman, ya, dari Utsmaniyah. Itu semuanya ada dan dia menerapkan syariat Islam secara kafah. Lalu Allah memerintahkan kita mengangkat pemimpin muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia
supaya kamu menetapkan dengan adil. Surat An-Nisa ayat 58. Al-adil adalah syariat Islam. Al-adil adalah Quran wa sunnah. Ayat ini menunjukkan tentang kewajiban menegakkan kepemimpinan yang berhukum kepada hukum Islam, kepada syariat Islam. Dalam ayat lain dinyatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di sana ada penegasan tentang minkum, dari kalian. Jadi pemimpin yang memang adalah orang muslim yang pasti dengan keadilannya dia akan menurunkan syariat Islam. Jadi dari situ saja sudah begitu jelas. Ayat itu tidak mengambang, tidak pemimpin yang bagaimana, siapa? Tentu ditunjukkan kepemimpinan yang sesuai dengan syariah, yaitu khilafah. Lalu dalam ayat Quran dijelaskan tentang larangan mengikuti hukum jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmal jahiliyati yabun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Surat Al-Maidah ayat 50. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa sih ukuran dari jahiliyah dan bukan jahiliyah? Sesungguhnya jahiliyah bukan kebodohan tidak tahu tentang ilmu ketahuan, tidak. Jadi kejahiliahan kata para ulama adalah ketidaktaatan kepada hukum dari Allah. Tidak ada ketaatan kepada para nabi. Tidak ada ketaatan kepada Allah yang menciptakan, kepada Allah yang memberikan aturan. Itu sungguhnya jahiliyah. Jadi setiap sistem pemerintahan, setiap sistem hukum ataupun sistem dalam kehidupan yang tidak bersumber dari wahyu, yang tidak bersumber pada Allah dan Rasul, itu adalah jahiliyah. Hukum apapun namanya, mau dikatakan positif atau hukum negatif umpamanya, itu adalah hukum jahiliyah yang tidak usah, yang tidak boleh diikuti oleh kita. Itu. Jadi hadirin hukumullah, dengan begitu ayat Quran jelas menentang kepada ataupun argumen yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Yang itu jelas hukum atau diangkatnya khalifah adalah untuk menerapkan hukum Allah. Lalu bagaimana dalil dalam sunnah? Rasulullah itu memerintahkan kita untuk mengangkat pemimpin. Ya. Dalam hadis nyatakan, idza kharaja salasah fi safari falyu'ammiru ahadahum. Jika ada 3 orang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin. Hadis riwayat Abu Daud. Itu persoalan perjalanan, persoalan bagian kecil dari kehidupan. Bagaimana dengan kehidupan yang luas ini, di dunia ini? Perjalanan yang kecil itu saja butuh pemimpin, apalagi perjalanan yang besar, kehidupan ini. Ya, itu menandakan ataupun mengindikasikan wajibnya mengangkat pemimpin. Jika dalam kelompok kecil saja diwajibkan ada pemimpin, maka bagaimana dengan umat Islam secara keseluruhan? Ini dalil dari hadis tersebut. Ini menunjukkan bahwa keharusan adanya pemimpin yang memimpin seluruh umat, yaitu khalifah atau imamah atau imarah. Kita tahu, kalau Abu Bakar, karena dia datang berikutnya sebagai pengganti, maka dikatakan khalifah, maka disebutnya sebagai khalifah. Kita sering menyebut khalifah Abu Bakar. Berikutnya kita tahu Umar. Apa yang biasa disebutkan, yang menjadi uruf bagi mereka, yang menjadi kebiasaan bagi kaum muslimin saat itu, menyebutnya adalah Amirul Mukminin, Umar bin Khattab. Berikutnya Ali bin Abi Thalib, ataupun Utsman, itu juga disebut dengan khalifah. Lalu juga Ali bin Abi Thalib menyebutnya dengan imam. Jadi 3 kata yang sama menunjuk kepada kepemimpinan tertinggi daripada kaum muslimin. Lalu hadis yang lain tentang baiat kepada khalifah. Man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat di lehernya, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Jika kematian tapi tidak ada baiat kepada khalifah, maka dihitung sebagai mitatan jahiliyah. Coba, itu sebuah
mafhum mukhalafahnya berarti wajib. Karena kematian adalah sebuah kepastian. Sementara ketiadaan adalah sebuah pilihan antara perjuangan, memperjuangkan kembali atau membiarkannya. Jadi hadirin Allah, hadis ini dengan begitu tegas. Tapi jangan pula, ya udah kita beat-beatan. Tidak demikian hadirin Allah. Karena beat itu harus memiliki syarat dan rukunnya. Tidak bisa beat-beatan gitu ya. Nanti khalifahnya khalifahan ya, tidak main-main di situ. Istihja, mempermainkan di situ. Jadi mesti ini serius. Ketika hal ini tidak ada dan akan kembali ada ataupun supaya ada, maka perlu mengangkat khalifah. Ya, baiat di dalam hadis ini menunjuk pada baiat pada khalifah. Kita tahu, la baiata illa fil khalifah. Tidak ada baiat kecuali pada khalifah. Jadi keberadaannya itu adalah wajib untuk supaya bisa menjalankan baiat. Dengan demikian, ketika baiat itu sudah ada, walaupun dia wafat dan dia punya keterikatan dengan baiat itu, maka dia tidak dikatakan sebagai meninggal jahiliyah. Nauzubillah. Lalu hadis tentang kepemimpinan Islam. Ya, Rasulullah SAW bersabda, kanat banu Israel tasumul anbiya. Ulama halakan nabiyun, khalafa nabiyun. Wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu hulafa fayaksurun. Dulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi lainnya. Dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Yang akan ada adalah para khalifah. Dan mereka akan banyak. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad, Rasulullah, utusan Allah yang terakhir, dikatakan sebagai khatamal anbiya. Dia adalah sebagai penutup para nabi. Jika nabi saja ditutup oleh Rasulullah, bagaimana Rasul? Tidak ada lagi. Nabi aja sudah ditutup, apalagi Rasul. Jadi hadirin rahimakumullah, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi. Tapi itu ditegaskan, dijawab bahwa sungguhnya ada pengganti setelahnya. Akan tetapi namanya bukan nabi, yaitu khalifah, kepemimpinan, pemimpin. Jadi Bani Israel itu selalu kehidupannya atau kaum mereka itu dipimpin oleh para nabi. Dalam sejarah dikatakan sebagai terbanyak dari Bani Israel, nabi itu. Lalu setelah itu digantikan oleh Banu Ismail, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Nabi Muhammad. Dan ingat, Muhammad adalah nabi yang terakhir. Walakin al-khulafa, khalifah yang banyak. Kita tahu dalam sejarah, selama 14 abad, kita dipimpin, umat Islam ini dipimpin oleh khulafa rasyidin. Dan itu sudah ada dalam hadis, nyatakan bahwa kelak nanti, ya, bahwa dalam hadis itu dinyatakan bahwa setelah Nabi itu akan ada khalifah, yang itu khalifah rasyidah, yaitu khulafah rasyidin. Lalu khalifah ala minhajin nabi, yaitu dengan metode kenabian. Kita tahu dari mereka yang kita kenal ada dari Umayyah, dari keturunan Bani Umayyah, dari keturunan Abbasiyah, dari keturunan Ottoman atau Utsmaniyah, Utsman Ertugrul. Dan itu sejalan dengan hadis yang disampaikan. Jadi sebelum adanya mereka, hadisnya sudah ada. Berikutnya tentang bisyarah itu, ya, tentang kabar gembira Rasul itu, pada masa itu akan ada mulkan adhan di dalamnya. Dan setelah mulkan adhan, lalu diganti oleh mulkan jabriyan ataupun kepemimpinan diktator tanpa agama. Tapi kabar gembiranya setelah itu akan kembali kepada al-khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi hadirin rahimakumullah, hadis itu memastikan, ya, masa Rasulullah itu bohong, masa Rasulullah itu memberikan janji palsu? Tidak mungkin bahwa hal itu pasti terjadi. Dan kita tahu zaman ini adalah zaman mulkan jabriyan, ya, mulkan jabariyah, yang merupakan kekuasaan diktator tanpa agama. Nah, hadis ini menunjukkan tentang kepemimpinan Islam, bahwa setelah wafatnya Nabi, umat Islam harus dipimpin oleh khalifah.
Itu dari dalil dari hadis. Berikutnya bagaimana? Tadi sudah sampaikan tentang sumber hukum. Berikutnya dari ijma sahabat. Para sahabat sepakat tentang wajibnya khilafah. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat langsung bersepakat untuk mengangkat khalifah sebelum memakamkan beliau. Kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin di antara kita sudah tahu tentang hadis 3 kewajiban yang harus disegerakan. Yang pertama adalah menguburkan mayat, menguburkan jenazah, itu harus segera. Yang kedua, membayar utang. Yang ketiga, menikahkan anak gadis. Itu keluar dari mulut yang suci sebagai pedoman bagi kita. Dan yang memahami itu semua tentu yang lebih paham adalah para sahabat. Tapi ingat, ketika jasad yang suci itu wafat, 12 Rabiul Awal, usia Rasulullah 63 tahun, dia meninggal. Dia wafat. Lalu disampaikan, kita tahu dalam sirah bagaimana saat detik-detik wafatnya Rasulullah. Umar menyatakan yang bilang Nabi meninggal, Muhammad meninggal, kami akan potong lehernya. Tapi Abu Bakar mengingatkan, wa ma Muhammadun rasulun qad halat min ba'di rasul. Ya, dalam surat dalam Al-Qur'an bahwa apa immata, jika dia meninggal, apakah kalian akan kembali kepada kekufuran, akan kembali jahiliyah? Lalu Abu Bakar menyampaikan, siapa yang menyembah manusia, dia itu mati. Dia itu akan mati. Tapi yang menyembah Allah, Allah itu hidup, tidak mati. Maka Umar yang saat itu berteriak, mengancam orang yang menyatakan kematian Rasulullah, tentang wafatnya Rasulullah, itu sadar. Itulah tabiat dari para sahabat yang beriman, yang bertakwa. Disadarkan dengan Al-Quran, disadarkan dengan hadis, disadarkan dengan titah atau khitab dari Rasulullah. Mereka segera sadar. Segera mereka beristighfar. Lalu setelah itu, apakah jasad Rasulullah segera dikuburkan? Padahal ucapannya menyatakan hal itu? Tidak. Lalu berkumpullah dari kaum muhajirin, dari kaum ansor untuk memilih penggantinya. Karena agama ini harus terus berjalan, risalah ini harus terus berjalan. Walaupun Rasulullah telah wafat. Jadi hadirin Allah, selanjutnya di Sakifah Bani Sa'idah dia adakan musyawarah untuk memilih khalifah. Terpilihlah selama 2 hari 3 malam. Saat itu terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah. Jadi itu adalah ijma. Kita tahu sahabat bukan sumber hukum. Sumber hukum tetap Al-Quran dan juga sunnah dari Rasulullah. Hadis dari Rasulullah. Tapi ijmanya mereka merupakan hukum. Kita tahu Al-Quran kita baca. Mushaf siapa? Mushaf Utsmani. Itu ada, ya, mushaf itu zaman Utsman bin Affan. Nah, itu adalah ijma'nya. Itulah Quran. Itulah dia mushaf Al-Quran yang sah. Itu sebagai ijma' sahabat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berkata, tidaklah halal bagi kaum muslimin memiliki 2 pemimpin dalam satu waktu. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Para ulama menyebut ini sebagai ijma' sahabat yang merupakan sumber hukum yang mengikat di dalam Islam. Jadi kesimpulannya, kaum muslimin rahimakumullah, terutama bagi mereka yang meragukan, apalagi yang menolak tentang kewajiban khilafah Islam, itu sesungguhnya bertentangan dengan dalil Quran, hadis maupun ijma' sahabat. Yang pertama, pendapat yang menolak kewajiban khilafah itu bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Seperti tadi yang disampaikan. Yang kedua, bahwa sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah dan ijma' sahabat menegaskan bahwa khilafah adalah kewajiban bagi umat Islam. Yang ketiga, bahwa khilafah itu jadi syariat Islam tidak bisa diterapkan secara kafah dan umat Islam akan terpecah belah. Jadi ketiadaan khilafah saat Islam tidak bisa diterapkan secara kafah dan umat Islam terpecah belah.
Yang keempat, mendirikan kembali khilafah adalah kewajiban yang harus diperjuangkan oleh seluruh kaum muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.